Oras, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 3 Juni 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku ND nomor 116, bait yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Menerima penugasan adalah sebuah amanat yang menandakan kita dipercaya oleh yang memberi penugasan tersebut. Namun terkadang kita takut untuk menerimanya karena merasa tidak mampu. Lain halnya jika kepada kita diberi penolong yang kita yakini membuat kita dapat mengerjakan penugasan tersebut. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-16, Tuhan Yesus berkata bahwa jika para murid mengasihinya, mereka harus menuruti perintahnya. Dan untuk itu Yesus meminta kepada Bapa di surga agar ia memberi penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai para murid selama-lamanya. Artinya dalam tugas untuk melakukan kehendak Kristus, para murid diberi Roh Kudus menjadi penolong mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita membaca bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya, yaitu jika Roh Kudus turun atas mereka. Dan dengan kuasa itu, mereka akan menjadi saksi Kristus hingga ke ujung dunia. Dengan demikian penugasan Kristus kepada para murid untuk menjadi saksinya disertai penolong, yaitu Roh Kudus yang memberi kuasa bagi mereka. Dalam Perjanjian Lama, para nabi Allah diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk menolong mereka memberitakan firman Allah. Demikian juga ketika Saul diangkat dan diberi tugas untuk menjadi raja atas Israel, raja untuk pertama kalinya yang membangun dari dasar kerajaan Israel itu. Kepadanya diberikan Roh Kudus, sehingga seketika ia dapat bernubuat seperti para nabi.
Dengan demikian ketika Allah memberi penugasan kepada umatnya, para nabinya, para muridnya, Allah memberi penolong bagi mereka, bagi kita, untuk mengerjakan penugasan tersebut, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan yang menjadi permenungan kita hari ini berkata bahwa ketika manusia diciptakan, kepadanya dihembuskan nafas kehidupan dari Allah. Kata nafas kehidupan dalam bahasa Ibrani sama halnya dengan kata roh Allah. Dengan demikian, kepada manusia diberikan roh Allah. Untuk apa? Kejadian 1 ayat 15 mengatakan bahwa manusia itu selanjutnya ditempatkan di Taman Eden agar manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi roh Allah diberikan kepada manusia karena ia diberi penugasan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dengan demikian roh Allah atau Roh Kudus diberikan Allah kepada setiap kita yang dirinya diberikan tugas seturut kehendak dan rencana Allah. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, setiap kita sebagai anak Allah dan sekaligus murid Kristus juga mendapat penugasan dari Allah. Baik penugasan secara khusus dalam peran kita masing-masing, seperti peran sebagai ayah, ibu, karyawan, pegawai, guru, pengusaha, penatua atau sintua, pendeta, dan lain-lain, maupun penugasan yang umum, yaitu dalam peran kita sebagai umat Allah untuk mengerjakan firman-Nya, mengasihi sesama, memelihara alam, dan lain sebagainya. Seperti halnya Adam diberi tugas untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden, dan karenanya kepadanya diberikan Roh Kudus, maka demikian juga kita dalam penugasan yang kita terima. Kepada setiap kita diberikan penolong, kuasa, yaitu Roh Kudus, agar kita dimampukan mengerjakan penugasan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Karenanya, apapun tugas dan peran yang kita punya saat ini, maknailah semua itu adalah penugasan dari Allah. Dan karenanya kita mengerjakan seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Dan untuk itu, maka andalkanlah Roh Kudus dalam mengerjakannya, karena Dia adalah Allah yang hadir bagi kita untuk menjadi penolong. Hanya karena kuasa Roh Kuduslah kita dimampukan untuk mengerjakan peran kita masing-masing, agar semua itu akhirnya menjadi kemuliaan bagi Allah. Selamat mengerjakan tugas kita masing-masing, dan ingatlah Roh Allah menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami, agar kami memahami dan memaknai bahwa setiap tugas yang ada pada kami adalah berasal dari Engkau. Dan kami percaya dan mempercayakan diri kami kepada Roh Kudus yang menolong kami mengerjakan segalanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.